Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lena Lestari dari Prodi Sistem Informasi 2 semester 3. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan Google Doc, Google Site, dan Google Slide. Pertama-tama kita buka dulu web browser yang kita miliki. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu kita klik bagian apps. Di bagian apps ini terdapat Web Store, Google Drive, Gmail, Google Doc, Google Slide, dan Google Sheets, dan juga YouTube. Dan kali ini kita menggunakan Google Doc atau juga Google Dokumen. Di dalam Google Dokumen ini terdapat banyak galeri template, ada blank atau kosong, resume, surat, proposal proyek, brosur, dan juga lainnya. Di sini kita akan membuat portofolio dan kita memakai template yang sudah ada saja dan kita langsung klik. Dalam template ini sudah terdapat banyak desain dan kita hanya mengubah isinya saja sesuai dengan keperluan yang kita inginkan. Misalkan ini nama. Di bagian nama ini kita ubah sesuai nama kita. Lalu ini merupakan kita sebagai divisi apa atau kerja di mana untuk sekarang. Misal ini nggak usah diganti. Lalu di bawahnya kita ketikkan alamat. Kita ketik saja misalkan Jalan Kesambi. Lalu nomor telepon kita misal 089. Lalu email yang kita miliki. Ini misal aja ya. Dan di bawahnya lagi ada skill atau kemampuan. Di sini kita mengisikan sesuai dengan skill atau kemampuan yang kita miliki. Dan kita isikan misalkan mengoperasikan Microsoft Office. Lalu ada experience atau pengalaman. Di sini kita isikan pengalaman kita bekerja itu sebagai apa aja. Dan misalkan kita pernah bekerja di PT Google Indonesia. Jabatannya apa? Misalkan kita sebagai industrial designer. Dan berapa lama kita sudah bekerja di PT tersebut, misalnya dari tahun 2021 hingga sekarang. Lalu di bawahnya lagi ada education atau pendidikan. Kita isikan dengan pendidikan, mau dari SD, SMP, SMA, atau dari universitas saja juga tidak apa-apa. Di sini kita ketikkan universitas CIC. Di bawahnya kita ketikkan tahun kita masuk dan sampai sekarang. Dari 2020 hingga sekarang. Dan di bawahnya kita bisa isikan dengan jurusan yang kita ambil. Di sini saya mengambil jurusan Sistem Informasi. Dan di bawahnya lagi ada awards atau juara yang pernah kita dapatkan. Misalkan di sini kita tuliskan juara 1 pemrograman. Setelah semuanya selesai, di dalam setiap portofolio pastinya ada foto ya, foto diri kita agar memperjelas portofolio yang kita buat. Di sini kita langsung saja klik bagian sisipkan yang terdapat di atas ini. Lalu ada gambar. Di bagian gambar ini kita bisa mengambil dari upload dari komputer, telusuri internet, drive, foto, URL, dan kamera. Dan di sini saya menggunakan yang upload dari komputer karena filenya sudah ada di dalam komputer. Kita klik saja, lalu kita pilih fotonya dan open.
Fotonya otomatis besar, jadi kita perkecilkan saja sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu kita klik bagian yang ini, depan teks, agar bisa dipindahkan sesuai yang kita mau. Di sini saya akan memindahkan di bagian paling atas. Oke. Setelah ini selesai, kita bisa mendesain tulisan, warna, sesuai dengan kreativitas kita. Misalkan kita di nama Lina ini kita ganti fontnya menjadi Comforta yang tebal. Dan seperti ini. Dan size-nya juga kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Dan di sini ada miringkan, ada underline, dan juga ubah warna. Dan sini juga ada sisipkan link, ada tambahkan komentar, sisipkan gambar, dan lalu ada rata. Sini juga ada daftar nomor, dan sini juga ada alat. Di dalam alat ini terdapat banyak yang kita inginkan. Sini ada ejaan dan tata bahasa, jumlah kata, dan jumlah pengeditan, bandingkan, dan yang lainnya. Setelah kita sudah selesai membuat portofolio, ini sudah tersimpan secara otomatis di dalam Google Dokumen ini. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan filenya akan hilang atau gimana, karena kalau kita membuat file di dalam Google Dokumen ini itu nggak akan hilang. Dan di sini kita bisa mengubah nama folder kita. Misalkan kita ganti sebagai nama sendiri Lina. Dan ini sudah otomatis tersimpan. Sini juga ada tools bagikan, lalu ada presentasikan dokumen ke rapat, dan juga ada buka historical komentar. Setelah kita sudah merasa selesai, kita bisa membagikan link tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan dibagikan kemanapun. Oke. Sekian tutorial Google Doc. Nanti di tutorial berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Google Site. Oke, lanjut ke tutorial kedua, yaitu tutorial penggunaan Google Site. Di sini kita klik saja New Tab, lalu kita ketikkan sites.google.com, lalu kita search. Di dalam Google Sites ini sama saja, banyak galeri template, ada yang blank, portofolio, acara, pusat bantuan, dan project. Sini kita menggunakan yang blank. Oke. Di sini kita akan membuat portofolio di dalam Google Sites. Dan kita masukkan nama situs, misalnya portofolio. Dan di sini kita ada judul halaman. Kita tuliskan apapun itu, misalkan welcome to my portfolio. Oke. Di sini kita bisa mengubah background. Misalkan kita ubah gambar, kita pilih upload. Dan kita cari background yang kita inginkan. Misalkan kita menggunakan yang ini, kita langsung klik saja dan open.
Dan ini akan kubah otomatis backgroundnya. Lalu untuk menambahkan fitur di sini kita sisipkan tata letak. Di sini kita memilih yang pertama. Lalu kita upload foto diri kita karena ini temanya portofolio. Lalu open. Di sini kita bisa sesuaikan. Misalnya segini saja. Oke. Lalu kita klik teks untuk mengedit. Misalkan kita ketikkan perkenalkan. Nama saya Rina Esther. Oke. Di dalam Google Sites ini, kita juga bisa menyisipkan banyak sekali sisipan. Ada kontak teks, gambar, sematkan link, drive, dan juga tata letak. Ada di sini carousel gambar, placeholder, YouTube, kalender, dan juga peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, dan diagram. Misalkan kita di sini ingin menambahkan icon di sini, menambahkan halaman baru, kita klik aja halaman muka. Misal kita ketikkan sebagai kontak. Lalu kita klik kanan, duplikasikan halaman, dan kita buat sebagai nomor telepon. Selesai. Dan di sini ada kontak dan juga nomor telepon. Yang nomor telepon dihapus saja. Oke. Kita ubah ini sebagai home. Dan home-nya ini tampilannya seperti ini. Dan jika kita klik kontak, sini akan blank. Kita juga dapat merubah size, font, tulisan, dan juga ukuran. Mau di bold, dimiringkan, dikasih underline, atau diubah warna pun bisa. Misalkan kita di sini diubah menjadi Arial. Lalu ukuran fontnya segini saja, lalu kita bold. Dan kita ganti warnanya misalkan menjadi gini. Dan sini sudah terubah sesuai yang kita mau. Dan di halaman ini juga kita bisa menambahkan sisipkan yang lainnya. Ada kontak teks, ada ini juga. Dan misal kita membuat hanya untuk teks, kita klik 2 kali dan di sini akan keluar ter atau teks. Kita klik saja dan di sini juga sudah keluar tabel teksnya atau kotak teksnya. Jadi kita hanya perlu menuliskan apa yang kita ingin tuliskan. Misalnya nomor HP. Lalu kita menuliskan juga email. Tidak hanya itu, kita juga bisa menambahkan gambar, beberapa gambar sesuai dengan tata letak yang kita inginkan.
Di sini ada yang 2 gambar, 3, dan 4. Misalkan kita milih yang 2 gambar. Kita bisa upload gambar apapun yang ingin kita presentasikan di dalam Google Site ini. Misalkan kita ingin menampilkan ini saja. Lalu kita bisa sesuaikan. Dan kita juga bisa upload di bagian sini juga. Dan kita bisa sesuaikan juga. Lalu kita bisa mengetikkan ini, misalkan ini merupakan project 1, lalu ini misalkan project 2, dan sini juga kita bisa mengedit teks juga, misalkan ingin menjelaskan ini merupakan gambar apa. Misalkan ini membuat website NASA, dan ini membuat galeri pada suatu website. Dan sudah. Sama halnya judul yang tadi di atas, ini juga kita bisa mengubah font, size, dan juga bold atau warna tulisan sesuai kreativitas kita. Jadi ini bagian kontak kita, dan ini bagian home. Di bagian home ini juga kita bisa sisipkan tombol. Misalkan namanya adalah kontak saya, dan tautannya kita masuk ke yang file kontak tadi, lalu sisipkan. Kita juga bisa pindahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sini, jika kita sudah selesai, kita bisa mengklik pratinjau untuk melihat portofolio yang kita buat di dalam Google Sites ini. Dan hasilnya seperti ini. Jika kita klik kontak, ini akan ke bagian kontak. Dan jika kita klik home, juga ini akan kembali ke bagian awal, yaitu home. Dan tadi saya menambahkan tombol di sini. Kontak saya, di sini kita bisa ketik saja. Dan ini akan muncul bagian kontak. Karena di bagian kontak saya ini saya sisipkan link file untuk kontak. Oke, jika sudah selesai, kita keluar dari pratinjau. Lalu publikasikan. Misalkan alamat web kita ingin Lina Lestari portofolio. Lalu kita klik publikasikan. Oke. Kita klik lagi. Jika sudah tampilan seperti ini, berarti kita sudah melakukan publikasi, dan nanti akan ditampilkan bacaan tidak ada perubahan yang kembali dipublikasikan yang perlu ditinjau. Kalau kita ingin mengedit lagi, kita bisa kembali ke editor. Kalau sudah tidak ingin mengedit lagi, kita langsung klik kembali saja. Dan ini akan tersave otomatis.
di dalam Google Sites ini. Jika kita ingin membagikan link, agar link tersebut dapat terlihat oleh siapa saja, kita bisa ganti di bagian link ini untuk diganti ke situs yang dipublikasikan ke publik. Kita klik saja lalu klik selesai. Dan link yang akan kita bagikan ini dapat terlihat oleh siapa saja memiliki link yang kita miliki. Jika kita mau menyalin link, kita bisa klik salin link di sini. Dan kita langsung salin link saja. Dan di sini ini tidak terlalu ribet, tidak seperti yang di atas ini, karena di bagian publikasikan tadi kita sudah merubah link situs yang dipublikasikan dengan nama Lina Lestari Portofolio, dan kita bisa salin link. Oke, segitu. Oke. Sekian penjelasan dari saya mengenai Google Sites, dan saya akan melanjutkan lagi ke tutorial ketiga, yaitu tutorial penggunaan Google Slides. Di tutorial ketiga ini, saya akan menjelaskan penggunaan Google Slides. Kita ini di close saja, lalu kita klik New Tab. Lalu kita klik bagian Apps di sini. Seperti tadi di awal, sini ada Web Store, Google Drive, Gmail, Google Doc, Google Sites, Google Sheets, dan YouTube. Dan kali ini kita pilih Google Slides atau Google PowerPoint. Di dalam Google Slides ini, kita dapat membuat presentasi. Sebenarnya tidak jauh kayak Microsoft PowerPoint. Jadi yang sudah biasa menggunakan Microsoft PowerPoint pasti akan lebih mudah menggunakan Google Slides ini. Di dalam presentasi ini terdapat galeri template yang banyak. Ada blank, presentasi umum, album foto, pernikahan, dan portofolio. Dan di sini kita sudah membuatkan presentasi umum, yaitu komputasi awan. Kita klik saja. Tampilan Google Slides ini sama dan tidak beda jauh dari Microsoft PowerPoint. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menambah slide baru dan membuat slide baru. Kita klik saja di bagian yang terakhir ini. Lalu kita klik tambah di sini atau slide baru. Nanti di bawahnya itu akan otomatis ada slide baru. Misalkan kita ingin menambahkan judul. Misalkan judul kita adalah Google Slides. Kita bisa sesuaikan judulnya di atas seperti ini, dan kita juga bisa mengedit tulisan ini menjadi rata tengah. Kita klik saja ratakan, lalu klik yang tengah bagian. Jika sudah, kita ingin menambahkan kotak teks baru di bawah judul ini untuk memberikan penjelasan mengenai Google Slides. Kita klik sisipkan, lalu kita pilih kotak teks.
Dan kita langsung klik aja di bagian sini. Ini akan otomatis ketampil di bagian bawah judul. Lalu kita tuliskan aja. Misalkan Google Slides merupakan website yang disediakan oleh pihak Google kepada para pengguna Google secara gratis. Dan dalam Google Slides ini kita dapat membuat presentasi baru sesuai dengan kebutuhan kita, dan kita dapat mengeditnya sesuai dengan kreativitas kita. Oke. Jika kita ingin memperbesar tulisan ini, kita box saja semuanya. Lalu kita ubah font, misalkan 19, dan kita akan mengubah fontnya juga menjadi Comforta biasa. Nah, sini sudah terubah. Dan jika kita ingin merubah warna tulisan, kita dapat mengklik warna sorotan dan lalu kita pilih warna yang ingin kita pakai. Misalkan kita memilih yang biru muda 2 ini. Dan ini sudah keubah secara otomatis dengan background tulisan ini. Tetapi jika kita ingin membuat background tulisan ini menjadi transparan, kita tinggal blok saja, lalu kita ubah ke bagian transparan. Sini juga akan menjadi transparan. Dan jika kita ingin mengubah warna tulisannya, kita klik warna teks, lalu kita pilih warna yang akan kita pakai. Seperti ini. Lalu kita juga ubah warna teks ini. Oke. Dan setelah ini kita akan mencoba menambahkan gambar di bagian bawah sini. Kita hanya perlu klik sisipkan, lalu gambar, upload dari komputer. Misalkan kita kasih gambar ini. Kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ubah segini saja. Lalu kita sisipkan di bagian pojok sini, misalkan. Gitu. Di dalam Google Slides ini terdapat banyak tools. Ada file, edit, tampilan. Di tampilan ini ada slideshow. Kalau ingin kita menampilkan slide-nya hasilnya seperti apa, kita bisa mengklik slideshow. Dan di sini ada sisipkan. Di bagian sisipkan ini ada gambar, kotak teks, audio, video, bentuk tabel, diagram, dan lainnya. Lalu ada bagian slide. Misalkan kita ingin mengatur transisi dalam slide ini, kita bisa mengubahnya. Misalkan slide ke kanan. Oke. Lalu langsung putar. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita close saja. Dan sini ada atur, alat, ada tata letak,
tema, transisi, latar belakang atau background, dan opsi format. Setelah kita sudah merasa cukup dengan presentasi kita yang telah kita buat, kita perhatiin jauh dan mengklik mulai slideshow. Oke. Begini hasilnya. Presentasi yang kita buat tadi. Jika kita ingin keluar dari slideshow ini, kita klik kanan lalu klik exit full screen atau ESC. Jika kita ingin membagikan linknya, kita bisa klik bagikan atau bisa juga untuk mensalin link yang ada di atas ini. Oke. Sekian tutorial dari saya mengenai penggunaan Google Doc atau Google Dokumen, Google Site, dan Google Slide. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.